20.000 triliun, Bu. 20.000 Utang yang triliun. terkait dengan pemerintah. Iya. Utang pemerintahnya 7.800 saja nggak mungkin bisa dibayar. Utang pemerintah saja 7.800 nggak mungkin bisa dibayar. Utang BUMN kira-kira sebesar itu. Tidak mungkin juga bisa dibayar. Oke, apa bayarnya, Bu? Keuntungan BUMN kita cuma seberapa? Nanti rakyat disuruh. Ini satu lembaga, Bu. Satu BUMN. Kalau kita bagi keuntungannya dengan jumlah utangnya, paling cepat 100 tahun bisa melunasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Siti Fadilah dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat jasmani maupun rohani. Seperti biasa kita ketemu pada siang hari ini. Saya ada tamu yang sudah lama tidak pernah ketemu. Dan beliau kesini karena belum lebaran rupanya. Namanya sudah sangat terkenal, beliau seorang akademikus. Nah, saya ingin bertanya-tanya bagaimana situasi sebetulnya ekonomi kita pasca pandemi. Oke, saya kenalkan. Selamat datang Pak Salamuddin Daeng. Ya, makasih Bu. Maaf lahir batin. Walaupun sudah late tapi masih bulan Syawal sekarang. Pak, saya itu sudah nunggu-nunggu Bapak loh untuk podcast dengan saya. Saya banyak pengen bertanya karena pandemi sudah selesai. Nah, sekarang muncullah masalah ekonomi. Di samping muncul kasus-kasus korupsi yang demikian mengagetkan masyarakat. Nah, itu kira-kira masyarakat kan berpikir, Pak, lah kalau dikorupsi segitu nanti ekonominya bagaimana gitu. Dan itu masyarakat semua menurut saya gelisah dengan kabar-kabar yang seperti itu. Dan katanya pemerintah sangat kesulitan di berita-berita itu ya, karena kita bukan ekonom jadi kita hanya membaca berita. Dan saat ini pemerintah sangat kesulitan untuk berhutang ke Bank Dunia dan kemana-mana. Itu bagaimana Pak Salamuddin Daeng menggambarkan ekonomi saat ini? Iya. Jadi benar Ibu Siti bilang tadi, masyarakat kaget ya dengan berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini. Termasuk yang paling terakhir, yakni kasus yang diumumkan Pak Mahfud. Kasus pencucian uang. Itu satu institusi yang namanya Kementerian Keuangan dituduh melakukan pencucian uang. Nilainya tidak tanggung-tanggung, 349 triliun. Sementara pada saat yang sama kita baru defisit besar-besaran di dalam APBN kita akibat COVID. Selama COVID kita boleh defisit di atas 3% GDP. Jadi kita ambil utang 1.000 triliun selama COVID ya. Boleh sampai 1.000 triliun, sampai berapapun boleh. Akhirnya memang kita ambil utang banyak sekali. Mendekati lebih dari 1.000 triliun dan tahun kedua di bawah 1.000, tapi angkanya tetap tinggi. Nah, itu yang terjadi. Padahal sebelum COVID, ini beban sudah banyak, Bu. Beban utang ini sudah besar sekali. Nah, datang COVID, kita dipaksa membiayainya dengan berhutang. Maka kita berhutanglah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, di mana pemerintah boleh berhutang di atas 3% GDP. Ya, maka kita utang untuk membiayai penyakit ini. Itu alasannya ada pandemik itu ya? Iya, alasannya ada sebetulnya KLB. kita ngutang, memang kebiasaan kita ngutang karena anggaran kita emang nggak bisa lagi tanpa utang. Jadi jumlah yang kita bayarkan untuk bunga cicilan utang itu sama dengan jumlah utang baru itu sebelum COVID. Ya, setelah COVID gimana jumlah
Sebelum uang COVID, kita nyaur utang. Sebelum COVID, jumlah yang kita sahur untuk bayar utang, bayar bunga, bayar yang jatuh tempo, itu sama dengan yang utang baru yang kita dapat. Nah terus gimana? Oh jadi sesudah gali lubang, tutup lubang. datang COVID, Bu, kita nambah lagi. Beban ini kan, kita nambah lagi. Maka Ibu bisa bayangkan beban bunga, utang, jatuh tempo sesudah COVID. Itu besar sekali. Sangat besar sekali. Dan pada saat ekonomi sedang turun. Ekonomi kita turun ke bawah, bebannya naik. Logika umum yang gampang sekali dipahami, ekonomi kita menurun, tapi beban kita naik. Padahal pada saat ekonomi kita landai saja, beban kita naik, kita udah susah banget. Udah berat. Sekarang turun, beban kita naik. Walaupun ada kenaikan sedikit di tahun-tahun ini dan tahun 2023, tapi kenaikan itu belum mencapai level normal sebelum COVID. Industri kita banyak yang gulung tikar, Bu, PHK banyak terjadi di mana-mana. Daya beli terpukul di mana-mana kan. Orang mungkin berhutang atau jual tanah atau jual apa aja untuk survive di era-era sekarang ini. Nah, sementara untuk model seperti ini, untuk keadaan ekonomi seperti ini, cuman satu cara aja jalannya. Pemerintah kirim uang banyak-banyak ke rakyat, kasih masyarakat uang banyak sekali supaya bisa belanja, bisa beli, karena pekerjaan nggak terlalu banyak, segala macam nggak terlalu, barulah kondisi normal kita dapati. Belum prosperity, belum kita booming, belum, baru normal lagi. Untuk mengejar normal itu harus kasih uang banyak-banyak ke bawah. Nah, tanpa pamrih ya. Tanpa pamrih. Memberi uang pada rakyat tanpa supaya bisa belanja. Itu akan memperbaiki ekonomi nasional. Bisa ke normal kembali. Ya normal. Jadi daya beli hidup lagi. Kalau sekarang kan ini masih bawah, Bu. Terseok-seok. Iya, konsumsi bisa diperbaiki kembali. Kalau sekarang masih terseok-seok. Ini sekarang paling bawah sudah terseok-seok. Tetap terseok-seok, Bu. Kalau untuk memperbaiki terseok-seok yang paling bawah, ya, maka uang. Pemerintah harusnya kasih uang. Guyur uang. Oh, iya. Kalau kasih pekerjaan nggak bisa. Nggak ada lapangan kerja. Itu katanya Menteri. Bukan bikin inflasi kalau uang itu disebarkan pada rakyat. Kalau daya beli nggak ada, nggak Bu, nggak bikin inflasi. Daya beli nggak ada, Bu. Uang di tangan orang nggak ada. Yang bikin inflasi itu adalah kelebihan uang. Kelebihan uang. Barang sedikit. Iya, karena itu nggak ada, terus dikasih uang supaya ya, sekarang, ada, ya, tapi tidak berlebih. Sekarang di Mart barang-barang membusuk nggak dibeli orang. Kedaluarsa. Untuk makan ya. Makanan aja mungkin sekarang ya 30-40% berakhir sebagai sampah karena tidak dibeli orang. Itu di seluruh dunia juga terjadi demikian, bunganya di kita. Bahkan di dunia mungkin makanan itu 70% dibuang. Karena tidak bisa dibeli orang, Bu. Tapi kemiskinan lebih dari 1 miliar manusia. Nah, di kita juga keadaannya lebih buruk lagi karena kita tadinya pada saat sebelum pandemi kita itu ya namanya negara miskin, negara berkembang, Bu ya, negara berkembang. Memang keadaan ekonominya pasti kita tahu belum selevel negara maju, pendapatan, daya beli dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berada pada level rendah begitu, kita dipukul COVID, dipaksa berutang. Kemudian industri banyak yang bubar, gulung tikar, PHK di mana-mana. Sampai sekarang belum ada perubahan gitu. Nah, sementara pemerintah tidak dapat mencari sumber keuangan untuk membiayai kelanjutan keuangan. Kenapa? Negara. Keuangan negara itu ada APBN, ada keuangan BUMN, ada keuangan sektor swasta, ya, ada keuangan sektor-sektor yang terkait dengan pemerintah. Nah, itu yang jadi perkara sekarang. Kalau utang saja, utang, Bu ya, yang entities related government namanya, entitas yang terkait dengan pemerintah. Maksudnya itu bisa BUMN, utang negara, utang BUMN. Misalnya utang negara pemerintah, utang pemerintah sekarang sekitar 7.800 triliun. 7.800 sampai 7.900 triliun. Utang BUMN sekitar segitu. Nah, utang lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pemerintah yang kalau terjadi apa-apa akan ditanggung oleh pemerintah itu sekitar 20.000 triliun. Udah kok. Sekarang. Jadi ini besar sekali. Kalau satu jatuh, misalnya gini, kan sekarang misalnya pemerintah
dana haji dipakai untuk membiayai APBN, dana jam sostek, dana asabri. Nah, itu kan dari rakyat. Iya, itu kan dana-dana yang dari rakyat. Pemerintah jual surat utang, dibeli pakai uang-uang itu. Maka kondisi lembaga-lembaga ini atau kondisi badan-badan ini, kondisi perusahaan-perusahaan ini itu merupakan menjadi perusahaan yang terkait pemerintah gitu. Karena ada banyak uang-uang mereka di tangan pemerintah. Nah, demikian juga utang BUMN, karena BUMN itu adalah entitas yang langsung terkait dengan pemerintah. Nah, sekarang BUMN utang besar semua, Bu. Yang beberapa udah bangkrut, Garuda udah bangkrut kan. Yang lain-lain yang besar banyak sekali. Pelindo besar, semua besar, Bu. Itu semua dipaksa berutang. Waskita mungkin kemungkinan besar bangkrut sebentar lagi. Apanya? Perusahaannya, Bu. Karena utangnya besar sekali, Bu. Itu bisa dilihat dari penilaian dari peringkat-peringkat utang seperti Moody's atau Fitch Rating yang ada di Hong Kong ya. Itu menggambarkan gimana sih utang-utang BUMN Indonesia itu semua tergambar. Nah, sekarang begitu keadaannya ya. Apakah itu ada hubungannya dengan pemilu yang akan datang? Saya tuh bingung loh, Pak. Ya, ini pemilu ini jadi apa enggak? Tentu aja, Bu. Kalau jadi kok belum beli beli biasanya kalau beli tinta gitu kan ada berita. Terus bikin kamar-kamar untuk nyoblos itu juga ada berita. Sampai sekarang kok belum ada berita gitu loh. Ini jadi pemilu apa enggak? Jadi saya tambahin lagi satu beban. Tadi bebannya naik, Bu. Bebannya meningkat. Uang nih, beban uang itu meningkat. Uang yang diterima menurun. Penerimaan pajak kita menurun terus loh, Bu. Dalam satu dekade. Tidak pernah naik, Bu. Terhadap GDP, terhadap Gross Domestic Product. Turun terus begini. GDP. Tapi bebannya naik. Ya kan? Sekarang tambah beban lagi satu. Yang Pemilu serentak, Bu, bukan pemilu. Pemilu serentak. Itu berapa triliun? Bebannya serentak, Bu. Berapa triliun itu? Ini bukan masalah beban biaya pemilunya, Bu. Pemilu itu kan hajatan politik untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan politik nasional untuk mencapai tujuan politik nasional kan. Nah, untuk mengkonsolidasikan itu ya butuh duit, Bu. Butuh sumber dana yang besar. Serentak lagi, Bu. Nah, ini perkara. Ya, jadi tadi beban keuangannya. Dan ini baru sekali ini ya serentak ya. Iya, beban keuangannya besar, ditambah lagi satu beban serentak namanya ini. Uangnya nggak bisa serentak, Bu. Nggak ada uang yang serentak. Penerimaan pajak itu sedikit-sedikit penerimaan pajak. Penerimaan global bond, misalnya tadi ada pemerintah menerbitkan samurai bond. Kata teman saya, kok nggak ada golok bond sekalian. Samurai bond, dapat sedikit. Pergi jalan-jalan itu bukan dapat loh, utang. Iya, utang. Maksudnya baru rencana utang menerbitkan global bond namanya samurai bond. Selain samurai bond ada komodo bond, ada macam-macam. Serem banget lah. Ya, terus gimana ini? Jadi apa namanya? Prediksi terhadap pemilu 2024 itu gimana? Beban pemilu serentaknya yang besar. Kalau dilihat dari anggarannya sepertinya kalau impossible. Anggaran pemilunya sih kecil. Anggaran untuk penyelenggaraan itu pemerintah adalah bisa utang sana sini. Tapi mengkonsolidasikan dia sebagai hajatan nasional untuk mencapai tujuan nasional itu memangnya nggak butuh duit besar, Bu. Masalah keuangan negara itu masalah keuangan swasta, masalah keuangan orang-orang yang ikut pemilu, masalah semuanya. Nah, ini yang tidak terjadi. Artinya secara anggaran negara aja untuk pemilu ini ngos-ngosan, bagaimana dengan anggaran peserta pemilu nggak tambah ngos-ngosan lagi? Katanya Pak Jokowi kita punya uang yang 11.000 di luar itu. Iya, itu uang apa itu? Itu ada beneran? Ya, ada ya. Mestinya pemerintah nggak boleh bohong kan kalau itu kan. Iya. Itu tanggung jawab pemerintah sendiri untuk membenarkan omongannya. Jadi yang ngomong begitu kan sebetulnya bukan kita awalnya atau bukan pengamat, bukan ini. Itu data yang didapat Presiden Jokowi dari Kementerian Keuangan. Waktu itu Bambang Brojonegoro ya. Dari Kementerian Keuangan yang ingin dijaring melalui proyek tax amnesty atau pengampunan pajak. Jadi uang itu diharapkan masuk. Jadi tax amnesty itu 2016 ya. Nah,
itu teks amnesti itu dirancang. Jadi pengumuman tentang uang 11.000 triliun itu disampaikan Pak Jokowi pada saat teks amnesti. Pak Daeng, ya, kalau begitu saat ini kita dalam keadaan yang sangat miris ya sebetulnya. Ekonomi menurun, pajak menurun, tuh kita menghadapi pemilu serentak. Beban keuangan naik. Ini masalah, Bu. Masalah serius. Nah, padahal sebetulnya kita punya uang 11.000 yang dikatakan Pak Jokowi itu. Itu kan lumayan kalau ada itu. Iya, hanya saja masalah keuangan negara ini tidak diselesaikan secara mendasar, Bu. Secara fundamental. Jadi penyelesaiannya itu tambal sulam. Jadi ada beban tutup pakai utang, tapi bolongnya gede. Bolongnya digunakan oleh siapa? Oleh pengemplang pajak, pelaku kejahatan keuangan, orang yang melarikan kekayaan dan asetnya ke luar negeri. Mereka mengeruk sumber daya alam, tapi tidak sepeser pun uangnya disimpan di sini. Itu yang terjadi dengan ekonomi kita. Sekarang bayangin aja, Bu. Sekarang kalau harga batu bara $300 per ton. Pak Jokowi produksi batu bara 700 juta ton. 7 kali 3, 21. 210 miliar dolar, Bu. Hampir 3.000 triliun itu. 3.000 triliun lebih. Pendapatan dari batu bara setahun. Cadangan devisa kita cuma 140-130 miliar dolar, Bu. Cuma 1.000 sekian triliun itu hasil kerja selama berpuluh-puluh tahun. Nah, sekarang pendapatan batu bara setahun aja bisa 3.000 triliun, belum nikel. Tapi belum, itu iya, belum bukan sawit. Bukan pemerintah yang dapat ya, bukan rakyat yang dapat. Tapi digunakan oleh orang-orang ini sebagai kekayaan pribadi. Sebagai kekayaan pribadi dan dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip keuangan atau norma-norma keuangan internasional. Mereka melarikan kekayaannya ke luar negeri. Mereka menyimpan uangnya di surga pajak. Mereka menghindari pajak di dalam negeri sendiri di mana tempat mereka mengeruk sumber daya alam. Itu kan kejahatan keuangan dan itu telah dilakukan mereka selama berpuluh-puluh tahun. Bukan sekarang saja, Bu. Puluhan tahun. Makanya BI kemarin bilang, loh kita ini produksi batu bara 700 juta ton, harganya tinggi. Kok kita nggak punya dolar sepeser pun yang masuk? Jadi bingung sendiri. Kenapa sistem kita itu membuka peluang sistem keuangan kita, sistem anggaran kita, sistem fiskal kita, membuka peluang orang melakukan kejahatan keuangan seperti itu. Kalau di negara lain nggak bisa, Bu. Cina, Ibu eksploitasi sumber daya alam di Cina, nggak bisa Ibu angkat uangnya ke luar negeri. Ibu harus simpan di Bank Nasional Cina. Ya, selama jangka waktu tertentu ditetapkan oleh pemerintah. Nah begitu Indonesia. Kenapa nggak bisa? Uang Cina bisa. Dia bebas. Boleh. Hari-hari ini dapat uang di Indonesia, besok dikirim ke luar negeri. Menghindari pajak, bikin offshore. Nah, itu dirubah. Tapi sekarang lebih keras lagi solusinya. Menyelamatkan keuangan negara dengan menyita semua aset-aset hasil kejahatan keuangan. Termasuk kejahatan keuangan yang paling besar itu di Indonesia, dalam kasus Indonesia, yang paling besar kalau hemat saya itu BLBI. Nomor 2, kejahatan sumber daya alam. Yang nggak bayar pajak, manipulasi jumlah produksi, transfer pricing, macam-macam bentuk kejahatan penghindaran pajak yang mereka lakukan. Sekarang pertanyaan sederhana, mengapa taipan-taipan ini atau orang-orang kaya ini bisa menyimpan uang di surga-surga pajak, sementara mereka bagian dari kekuasaan di negara ini? Tapi mereka menghindari pajak dan meminta rakyat untuk membayar pajak setiap hari, tapi mereka menghindarinya. Nah, sekarang uang-uang mereka ini ya sudah tidak lagi dianggap sebagai masalah perdata. Kalau dulu boleh-boleh aja nyimpan uang di surga pajak, ya. Tapi ketika Panama Papers, Pandora Papers diumumkan, ini uang-uang ini sudah lagi bukan masalah perdata. Sudah pidana, sudah kategori kejahatan keuangan. Kan itu disebut sebagai kejahatan keuangan. Orang-orang yang menyimpan uangnya di Pandora Papers
adalah penjahat-penjahat keuangan penjahat internasional. keuangan. Iya, Bu. Sekarang. Mestinya ditangkap polisi dong, Pak. Ya mestinya. Kan beberapa nama disebutkan. Tapi karena ini dulu boleh, Bu. Dulu itu orang nyimpan uang di surga pajak dibuka peluangnya. Tapi ketika diumumkan di Pandora Papers sebagai uang hasil kejahatan keuangan di seluruh dunia. Tuh duitnya mereka masih nongkrong di luar. Iya. Nggak bisa dibawa oleh pemerintah ke sini. Seharusnya perampasan yang dirampas itu dong ya. Ketika dia sudah dikategorikan sebagai kasus kejahatan keuangan, nggak bisa dibawa. Buktinya Indonesia coba membawa uang itu pakai teks amnesti. Katanya uang yang akan masuk 10.000 triliun. 11.000 triliun malah. Bahkan lebih besar kata ya, Pak Jokowi. kata Pak Jokowi. Tapi uang itu kan nggak masuk. Karena nggak boleh sama penata keuangan global. Nggak bisa karena aturan internasional. Karena sebetulnya itu kan dulu setelah teks amnesti gagal sebetulnya dan setelah teks amnesti ini di Indonesia ini gagal, ini teks amnesti di tahun itu cuma ada di Indonesia deh. Saya bayar tuh teks tuh. Ya akhirnya kan ke dalam, Bu, ke ibu sasarannya. Iya, ke rakyat-rakyat kecil. Teks amnesti. Iya. Amnesti atau pengampunan pajak. Teks amnesti. Teks amnesti, pengampunan pajak. Nah, untuk padahal biasa. Sebetulnya niatnya, tapi itu sebetulnya ternyata itu sebetulnya teks amnesti itu adalah suatu cara untuk mengambil uang itu masuk ke dalam, tapi gagal. Jadi omongannya Pak Jokowi waktu itu meminta pengusaha-pengusaha Indonesia yang menyimpan uangnya di luar negeri untuk membawa uangnya kembali ke Indonesia. Yang menurut Pak Jokowi sekali lagi, di kantong dia ada sekitar 11.000 triliun nama-nama pemilik uang itu. Sudah ada di kantong dia semua. Rupanya Presiden kemungkinan besar menurut saya mendapatkan data itu dari Kementerian Keuangan. Dan memang itu benar adanya. Dan data-data itu saya yakin ada di Menteri Keuangan. Dan tidak mungkin Presiden berani ngomong gitu kalau datanya nggak ada. Nah, tetapi ketika teks amnesti dibikin di Indonesia, uang nggak bisa masuk kan, Bu ya? Nggak ada uang yang dari luar sebesar itu. Nggak ada masuk. Tiba-tiba keluar apa setelah itu? Tahun 2016 tiba-tiba pemerintah menandatangani MLA dengan Swiss. Artinya apa? MLA. Tahun 2019 ya. 2019 MLA ditandatangani, 2020 disahkan jadi undang-undang. Jadi sudah jadi undang-undang MLA. Sudah. Jadi 2020 jadi undang-undang. Nah, dengan demikian sebetulnya ini adalah satu isyarat bahwa teks amnesti yang dibikin pemerintah berkali-kali 1, 2, 3 itu sebetulnya sudah tidak relevan lagi di dalam urusan aset-aset ini. Sudah tidak relevan lagi karena aset-aset ini sudah dipersepsikan oleh internasional itu sebagai hasil kejahatan keuangan. Nah, kalau hasil kejahatan keuangan maka penyelesaiannya adalah tentu menggunakan mekanisme menyelesaikan kejahatan keuangan internasional. Bisa jadi, salah satu. Walaupun itu uang bagian rakyat Indonesia yang nakal, disimpan di sana. Tapi untuk mengembalikan itu sudah menjadi urusan hukum internasional. Sudah. Tidak bisa mereka ambil lagi. Mereka sudah tidak bisa lagi punya akses kepada uang. Syaratnya karena apa? Telah disebutkan sebagai uang hasil kejahatan keuangan. Uang haram lah ya ceritanya. Haram, Bu. Maka Sri Mulyani tapi halal untuk bangsa dan negara. Ya, katanya. Tergantung. Katanya uang itu bisa kembali ke sini kalau pelaku kejahatannya dipidanakan. Ya, emang begitu. Kayak di Cina itu. Ya, emang begitu. Di India sudah dibikin. India melakukan itu. Cina juga melakukan kan itu. Undang-undang juga sudah dibikin. Tapi kenapa nggak jalan, Pak, MLA? Nah, MLA pengembalian aset negara. Kenapa tidak berjalan? Nah, ini jadi pertanyaan. Harusnya itu jalan keluar untuk menyelesaikan masalah keuangan kita sekarang. Harusnya itu jadi jalan keluar. Nah, kenapa pemerintah tidak membuat komitmen besar-besaran dengan membentuk Satgas penyelesaian MLA atau pelaksanaan MLA? Satgasnya aneh-aneh di kita.
Kemarin ada Satgas BLBI, tapi mau memperdatakan BLBI, nggak bisa juga. Kata Mahfud, nggak bisa ini diperdatakan, sengkarut pidananya terlalu banyak. Ya kan nggak bisa memang, gimana? Pidananya kebanyakan di situ. Lah kenapa nggak dipidanakan nah, aja? Nah itu masalahnya. Oh pidananya kebanyakan kok nggak bisa. Terus bikin Satgas, sekarang TPPU. Satgas TPPU, pencucian uang, ya kan? Wah, ternyata nggak bisa juga disita hasil pencucian uang ini. Kenapa nggak bisa disita? Kan sudah dinamakan pencucian uang. Akhirnya bikin lagi Satgas, apa tuh? Perampasan aset. Barbar sekali namanya, undang-undangnya, perampasan aset. Jadi itu sebetulnya saya lihat upaya yang dilakukan pemerintah ini seperti kebingungan. Sana kemari, tapi tidak bisa melihat peluang hukum yang sebenarnya, Bu. Sebetulnya itu semua tidak diperlukan kalau pemerintah melaksanakan MLA itu. MLA itu klausulnya jelas. Ada, rinci. ada jelas. Bagaimana? 1, 2, 3, 4. Ya semua jelas gimana proses menginvestigasi, menyita, mengambil data, menyita, dan seterusnya. Semua udah lengkap lah. Itu kayak KUHP ya. Jadi. Nah ini yang namanya hukum tumpul ke atas ini ya, tumpul ke atas tajam ke bawah. Begitu seharusnya itu sudah kena hukum, tapi ditutup-tutupin terus ditutup tengah. Sebetulnya di atas telah memberikan angin segar bagi Indonesia untuk melaksanakan itu, menyelesaikan masalah keuangan nasional ini dengan MLA. Kan tidak gampang Swiss mau menandatangani. Iya, undang-undangnya juga sudah ada. Ya, dan tidak gampang. Pertanyaannya kenapa itu tidak dijalankan itu? Ya itu. Padahal kan pemerintah itu kewajibannya menjalankan undang-undang. Ya, kenapa harus menjalankan MLA? Karena hanya dengan cara demikian, satu, pelaku kejahatan keuangan di Indonesia tidak usah terulang lagi di masa mendatang. Iya. Peristiwa seperti BLBI, jangan sampai cucunya mengulang dan lain sebagainya. Ya. Kita kasih pelajaran sekarang. Kalau kau melakukan hal seperti ini, ya, maka ujungnya negara juga yang sita. Satu, itu pembelajaran paling berharga sebagai bangsa. Kedua, dari sisi ini sumber daya alam, yang kita tahu bahwa sumber daya alam kita, kata Stiglitz, orang-orang di negara berkembang ini tidak tahu berapa sumber daya alam yang dicuri tiap tahun itu. Dan pencurinya orang-orang sini juga kan. Nah, itu jadi pelajaran berharga bahwa itu tidak boleh terulang lagi di masa mendatang. Ya itu semua bisa, tidak boleh ini, tidak boleh itu, kalau Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu berlaku kembali. Iya, iya. Tapi, ini semua kan karena Undang-Undang 2002 yang mengizinkan semuanya itu berlaku. Salah satunya sistem devisa bebas ya, yang menyebabkan semua perampokan sumber daya alam kita. Perampokan itu ya dari 2002. Undang-undang APBN kita yang mengubah dari konsep APBN yang dulu menjadi APBN yang defisit, sehingga kita kalau gitu kita harus memilih presiden yang bisa menyelesaikan MLA ini dong ya. Apa ada yang berani? Itu dia. Tapi sebetulnya begini, presiden Bu, ya. Yang berani. Sebetulnya begini. Calon presiden yang sebetulnya berani. Begini, tanpa melalui proses pilpres sekalipun. Kalau komitmen pemerintah sekarang ini kuat untuk menyelesaikan masalah keuangan negara, ya. Kalau tidak mau ini masih ada 2 tahun lagi loh, 2023-2024. Kalau tidak mau dilaksanakan ini, bisa jadi yang terjadi keadaan yang lebih mengerikan dari apa yang kita gambarkan tadi. Kita mengalami government shutdown. Sekarang aja Amerika udah nggak bisa bayar utang, Bu. Government shutdown itu artinya bagaimana? Ya, gagal anggaran. Gagal anggaran. Itu istilah Amerika. Ya. Gagal anggaran itu government shutdown. Jadi mereka udah nggak bisa bayar utang, ya shutdown. Nggak bisa melaksanakan negara dan pemerintahan. 1 hari kalau berdasarkan hukum Amerika boleh itu. Tapi kalau di Indonesia 1 hari dia nggak melaksanakan negara dan pemerintahan, itu bubar berarti, Bu. Bahaya. Maka jalan keluarnya adalah tetap pemerintah harus mengambil tindakan penyelamatan segala usaha yang diperlukan untuk menyelamatkan keuangan negara kita yang sedang bermasalah sekarang. Sekarang gimana? Kalau
20.000 triliun ini terjadi gagal bayar satu aja. Itu semua rubuh, Bu. Semua rubuh kalau gagal bayar. Jadi kita bisa disebut negara gagal bayar, negara gagal anggaran gitu. Bisa. Kalau satu bayar utang. Gagal bayar utang satu. Nggak bisa bayar utangnya nanti aja gitu, nggak bisa. Ya enggak. Sekarang utangnya sebagian besar sudah global bond, Bu. Bond itu utang komersial. Utang dengan bunga tinggi. Sedih banget ya. Kalau dulu utang bilateral, multilateral dapat dari negara lain, dapat dari Amerika, dapat dari negara mana-mana. Sekarang utangnya global bond. Utangnya kepada serem. Komersial, bunganya tinggi. 7%, 8%. Jadi apakah Anda masih kepingin jadi presiden? Nah, pertanyaannya itu. Kalau aku nggak pengen jadi presiden itu ya. Sekarang ini melihat persoalannya segitu beratnya. Ya pikirkan aja kita gimana menyelamatkan keuangan negara dengan menyelamatkan seluruh uang-uang yang hasil kejahatan keuangan yang dilakukan di Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Itu sah, diakui, legal, itu uang resmi diakui internasional. Itu jadi uang negara Republik Indonesia kan? Aduh. Terima kasih banget Pak Salahuddin Daeng, Anda sudah membuat saya rasanya lemes ya, karena ibu-ibu itu kalau sudah dengar utang itu udah gemeteran gitu. 20.000 triliun. Utang yang terkait dengan pemerintah. Iya. Utang pemerintahnya 7.800 saja nggak mungkin bisa dibayar. Utang pemerintah saja 7.800 nggak mungkin bisa dibayar. Utang BUMN kira-kira sebesar itu tidak mungkin juga bisa dibayar. Oke, apa bayarnya, Bu? Keuntungan BUMN kita cuma seberapa? Nanti rakyat disuruh. Ini satu lembaga, Bu, satu BUMN. Kalau kita bagi keuntungannya dengan jumlah utangnya, paling cepat 100 tahun bisa melunasi. Satu BUMN, kita bagi keuntungan bersihnya dengan jumlah utangnya, kita bagi dengan keuntungan bersihnya, paling cepat satu BUMN itu 100 tahun. Kalau Garuda dalam posisi rugi, gimana? Utang 130 triliun mau dibayar. Waskita utang 170 triliun mau dibayar pakai apa? Jangan-jangan nanti pakai pulau, pakai. Aduh, nggak tahu lah. Saya jadi gemeteran. Dan ini saya beruntung banget mengundang Anda dan Anda datang walaupun sudah lama banget saya tunggu-tunggu. Saya sudah gelisah banget. Saya nggak baca-baca itu juga. Aku nanti mau tanya sama Pak Salahuddin Daeng karena Anda adalah ahlinya dalam hal ini. Itu semua diakui. Semua orang akuin kalau Anda paling ahli dalam hal seperti ini. Aduh, saya masih harus menarik napas panjang. Begitu mengerti bahwa negara kita dalam keadaan yang sangat sulit. Karena utangnya sangat banyak. Walaupun kita mempunyai suatu solusi. Tapi solusi itu tidak kunjung dipakai sampai sekarang. Nah, teman-teman, kita prihatin bukan? Saya kira semua yang benar pasti akan prihatin. Dan kemudian saya yakin Anda berpikir, kemudian calon presiden yang mana yang bisa menyelesaikan masalah keuangan yang sudah sangat pelik ini. Siapa yang berani ya calon presiden, saya berani menyelesaikan masalah keuangan negara yang sekarang sedemikian buruknya. Saya menunggu calon presiden itu berbicara di depan semua rakyatnya mengatakan begitu. Dan apa yang akan dilakukan, Pak? Saya akan melakukan ini. Sehingga semua utang akan teratasi. Nah itu kita rindukan calon presiden yang bisa mengatasi masalah keuangan yang sangat pelik ini, sangat sulit ini. Dan kita berdoa semua karena kita adalah masyarakat yang berketuhanan. Nah, saya kira semua kita bisa minta pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diselamatkanlah bangsa dan negara kita. Amin. Dari semua kesulitan. Apalagi kesulitan keuangan. Saya kira demikianlah teman-teman. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.